Halo teman-teman, tak terasa saya sudah sampai di pertemuan ke-8, yaitu ujian tengah semester. Masih membahas mengenai Pancasila, namun kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dosen pengampu saya, Bapak Suratno, sebanyak 5 pertanyaan yang akan saya jawab secara lisan melalui video berikut. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu Pancasila sudah islami atau religius nilai-nilainya, jadi tidak perlu dipertentangkan dengan Islam atau agama. Apakah Anda setuju? Jelaskan argumen-argumen Anda. Ya, jawaban saya adalah saya setuju dan ini benar. Dari kelima nilai Pancasila yang terkandung, saya rasa tidak perlu ada lagi pertentangan di antara keduanya. Nilai Pancasila sama dengan nilai Islami yang isinya sudah menghormati secara keseluruhan agama. Jadi ketika kita sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari, di kehidupan bermasyarakat maupun di kehidupan bersosial, artinya kita juga sudah melaksanakan nilai-nilai atau ajaran-ajaran Islami atau agama lainnya. Jadi double deh. Maka dari itu teman-teman, mari kita jadikan Pancasila sebagai landasan yang kuat untuk membangun kehidupan beragama sekaligus bernegara yang harmonis. Lanjut pertanyaan yang kedua. Apa yang dimaksud ketuhanan yang berkebudayaan? Ceritakan pengalaman Anda terkait hal itu dalam kehidupan. Jawaban saya adalah ketuhanan yang berkebudayaan ini merupakan konsep bagaimana kita mengamalkan agama dengan cara yang beradab, seperti hidup dalam kerukunan, saling menghormati budaya dan kehidupan bermasyarakat, lalu toleransi dan menerapkan nilai-nilai keagamaan di kehidupan sehari-hari, bukan hanya secara ritual. Pengalaman yang bisa saya bagikan contohnya di lingkungan pekerjaan, di mana saya dihadapkan dengan orang yang berbeda latar belakangnya, berbeda agamanya, budayanya, lingkungan tempat tinggalnya, cara mereka bicara atau logatnya, dan berbagai perbedaan lainnya. Disitulah konsep ketuhanan yang berkebudayaan perlu kita terapkan, sehingga muncullah rasa toleransi, menghargai, serta menghormati, sehingga kita tetap boleh bersosialisasi dan juga bekerja sama. Lanjut pertanyaan yang ketiga, jelaskan kemanusiaan dalam tinjauan etis, berikan contoh nyata dalam kehidupan Anda. Jawaban saya, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling berharga dengan berbagai latar belakang dipandang sebagai kesatuan yang utuh antara jiwa dan juga raganya. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang otonom dan juga sosial yang mana memiliki kebebasan dan juga membutuhkan bantuan orang lain. Manusia juga dipandang sebagai pribadi yang otonom dalam arti lain, yaitu memiliki kebebasan dan sosial yang membutuhkan bantuan orang lain. Tinjauan etis di sini dimaksudkan untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dan selalu mengusahakan untuk bertindak adil. Contohnya, manusia yang memanusiakan manusia, lalu rasa empati yang tinggi dan sosial, sehingga hubungan bermasyarakat boleh semakin erat. Contoh nyata yang saya alami yaitu saat bencana alam tahun 2021 silam, banjir, yang mana volume airnya itu cukup tinggi dan mengharuskan masyarakat sekitar untuk mengungsi. Kebetulan saya tinggal di dekat kali atau sungai. Nah, dari sinilah saya bisa melihat bagaimana sikap dalam bersosial, yaitu menerapkan nilai-nilai kemanusiaan seperti memberikan bantuan dan juga dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kita lanjut di pertanyaan yang keempat, yaitu Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Ceritakan pengalaman Anda terkait hal itu. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang digunakan bangsa Indonesia untuk mempersatukan perbedaan.
Adanya perbedaan atau keragaman menjadikan kita terlihat unik, terlihat menarik atau tidak monoton. Pengalaman terkait Bhinneka Tunggal Ika yang bisa saya bagikan, contohnya ketika saya menghadiri acara kebudayaan yang menampilkan tradisi dan adat istiadat tiap daerah. Contohnya pentas seni, atau acara adat pernikahan maupun acara adat pemakaman. Dalam acara tersebut, saya bisa melihat bahwa banyak sekali hal yang menarik yang perlu kita ketahui. Setidaknya bisa menambah wawasan kita dan sikap saling menghargai. Seperti misalnya, oh ternyata seperti itu ya acara adat orang Jawa, atau ternyata lama juga ya acara adat pernikahan orang Batak, bisa berhari-hari. Atau oh sekompak itu ya tarian Aceh. Atau oh begini ya cita rasa masakan Sunda, enak, dan masih banyak lagi. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang kelima. Ialah, siapa nama pemimpin di daerah Anda? Ceritakan bagaimana beliau memimpin dan analisis kepemimpinannya dalam perspektif keadilan distributif. Saya tinggal di Jawa Barat dan gubernur saat ini ialah Bapak Deddy Mulyadi yang dilantik pada tanggal 20 Februari tahun 2025 bersama wakilnya yaitu Bapak Erwan Setiawan. Analisis kepemimpinannya dalam perspektif keadilan distributif yaitu saya ambil ada 3, yang mana yang pertama adalah pengiriman siswa bermasalah ke barak militer. Ini cukup tegas ya menurut saya. Tujuannya juga baik, yaitu mendisiplinkan dan membentuk karakter siswa. Lalu kebijakan yang kedua adalah kebijakan jam malam dan jam masuk sekolah. Bapak Deddy Mulyadi juga membuat kebijakan jam malam dan jam masuk sekolah pukul 6:30 yang bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dan efisiensi. Adik saya sendiri juga bersekolah sekarang sudah berangkat jam 6 pagi. Ini menjadikannya bangun lebih awal dan tidak terlambat untuk berangkat ke sekolah. Lalu yang ketiga, selain tentang anak sekolah, Bapak Deddy Mulyadi juga menerapkan kebijakan penanggulangan banjir dan penataan Kali Bekasi dengan melakukan sidak ke kawasan puncak dan memerintahkan pembongkaran bangunan liar yang dianggap mengganggu aktivitas aliran sungai. Dan yang terakhir, video pendek Kang Deddy juga viral bagi anak kecil yang susah makan, yang susah mandi, sehingga mereka takut untuk dibawa, dijemput, dan akhirnya menurut kepada orang tuanya. Baik, cukup sekian jawaban lisan yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon disempurnakan oleh Pak Suratno. Kiranya boleh mendapatkan nilai yang memuaskan dan terbaik. Terima kasih.